Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Dr. Ratna Indriawati MK selaku dosen penguji. Yang saya banggakan Sintang Damar Apriliastio akhirnya sampai ke tahap sidang ya, Dek ya. Alhamdulillah. Yang dinanti-nantikan oleh semua Banyak orang, pihak. banyak pihak ya. Nggih. Kemudian serta adik-adik yang saya sayangi yang sudah bisa bergabung di acara sidang hasil KTI IO yang berjudul efektivitas gel ekstrak buah plum atau Prunus domestica pada revitalisasi penyembuhan luka bakar secara in vivo. Nah, nanti untuk acaranya akan diawali dengan presentasi dari IO ya selaku presentan untuk menampilkan hasil KTI-nya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin diskusi ada penanya dulu dari beberapa mahasiswa yang kemudian akan dilanjutkan tanya jawab oleh dosen penguji yaitu Dr. Ratna, dan terakhir nanti mungkin masukan dari saya selaku dosen pembimbing. Begitu nggih Dr. Ratna nggih? Ya. Nah, untuk sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Iyo, waktunya 20 menit ya, itu maksimal. Kalau bisa kurang dari itu, Ya, jadi insya nanti Allah. silahkan dipresentasikan poin-poin pentingnya dari hasil penelitian KTI-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan kali ini saya selaku presentator akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan bersama kelompok saya, yaitu mengenai efektivitas gel ekstrak buah plum atau Prunus domestica pada revitalisasi penyembuhan luka bakar secara in vivo. Luka bakar itu sendiri pertama adalah kerusakan pada jaringan kulit karena kontak dengan suhu tinggi lebih dari 40 derajat atau ledakan atau listrik yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, untuk diketahui luka bakar di dunia menurut WHO itu 7 kali lebih banyak pada negara berpendapatan sedang dan rendah. Lalu dan ditemukan kasus kematian mayoritas pada Afrika dan Asia Tenggara. Sedangkan pada Indonesia sendiri pada 2013, di riset kesehatan dasar ditemukan ada angka 0,7% itu kasus luka bakar. Yang dikhawatirkan dari angka ini adalah bila luka bakar tidak tertangani dengan benar akan dapat menyebabkan komplikasi yang lebih parah seperti yang ada di slide hingga menyebabkan pada kematian. Yang perlu diperhatikan dalam luka bakar ini adalah berikut ini. Proses penyembuhan dari luka bakar itu seharusnya secara fisiologis dapat diperkirakan waktu penyembuhannya menurut fase-fasenya bila tidak ada gangguan. Dan salah satu yang penting adalah revitalisasi yang gunanya untuk mengembalikan integritas jaringan rusak, dan di mana waktu kesembuhan dan waktu proses fasenya itu sangat akan mempengaruhi kecepatan penutupan luka untuk melindungi kulit yang telah rusak. Ini lalu ada inflamasi juga yang harus diperhatikan. Ada masalah yang ditemukan pada penyembuhan ini, salah satunya ialah pada saat inflamasi ditemukan adanya lonjakan ROS atau zat radikal bebas yang dia itu senyawa
reaktif yang karena dia kekurangan elektron hidrogen, maka dapat menyebabkan kerusakan berantai di tingkat sel, di mana penanganannya adalah menggunakan antioksidan. Lalu secara golden standard yang sudah ditetapkan, sudah diketahui oleh tenaga medis, itu penanganan luka bakar adalah menggunakan eksisi dan skin grafting dini, kemudian ditunjang dengan antibiotik topikal yang umumnya masyarakat kita sendiri sering memakai bioplasenton karena mudah dijangkau, murah dan ada di mana-mana. Ini positif dan negatifnya, namun memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi pada luka bakar, terus ditemukan revitalisasi tidak sempurna. Nah, pengobatan yang aman dan cenderung memiliki efektivitas lebih tinggi harus diperlukan, dan di mana itu memiliki potensinya adalah tanaman-tanaman herbal yang salah satu buah yang memiliki potensi itu adalah tanaman buah plum yang diketahui mengandung fenolik, antioksidan, dan vitamin untuk pertumbuhan sel. Nah, ini kandungan-kandungan penting yang ada di dalam tiap 100 gram buah plum yang berkaitan dengan penyembuhan luka bakar seperti vitamin C, asam askorbat, lalu karoten, itu zat pewarnanya yang dapat bersifat antioksidan dan komponen fenolik dan juga antioksidan juga. Juga tadi sudah disebutkan tentang perintah dalam Quran surah An-Nahl dan Az-Zumar mengenai pemanfaatan bahan alam. Nah, berangkat dari perintah ini dan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang potensi buah plum untuk kesembuhan luka bakar ini. Nah, apakah pemberian gel ekstrak buah plum dapat meningkatkan perkembangan revitalisasi pada penyembuhan luka bakar derajat 2 pada tikus galur wistar? Tujuannya dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Ini beberapa jurnal yang memiliki meneliti tentang hal yang mirip. Dengan penelitian ini, hipotesis yang kami ajukan adalah gel ekstrak buah plum tidak efektif pada H0 atau H1 efektif pada proses revitalisasi penyembuhan luka bakar. Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian kuantitatif menggunakan eksperimental dalam lab dengan menggunakan completely random design, pola searah, dan dibantu dengan double blind, dibantu dengan asisten untuk membuat gel dan induksi pada hewan uji. Nah, yang kami gunakan adalah tikus ini diinklusif untuk kriteria berikut. Ada 5 kelompok, masing-masing 6. Kelompok pertama diberi sebagai kontrol positif, diberi salep bioplasenton. Lalu kelompok 2 sebagai kontrol negatif yang diberi gel placebo, gel kosongan. Kemudian 3, 4, 5 itu diberi konsentrasi gel ekstrak buah plum 20%, 40%, dan 80%. Penelitian yang kami lakukan di sini, ini variabel yang kami kendalikan, yang kami usahakan untuk sama, dan ini yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ini definisi operasional yang diperhatikan, luka bakar, proses penyembuhan, dan detail ini yang kami gunakan. Lalu, jalannya penelitian kami pertama diawali dengan pembuatan ekstrak semi padat buah plum ini dengan proses pengeringan dalam oven selama 7 hari, kemudian dengan teknik mas rahasia itu dilarutkan dengan ether 70% sampai 2 kali untuk nanti dihasilkan dalam bentuk serbuk dengan penguapan pada teknik water bath, dan kemudian bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan gel dengan bahan-bahan formulasi yang sudah tersedia,
sebanyak perbandingannya tuh 0 banding 2 banding 4 banding 8 pada kelompok 2 sampai 5. Kemudian ini cara kami melakukan induksi pada tikus dengan tikus dicukur bulunya dengan anestesi yang sebelumnya dianestesi, kemudian diberi luka bakar derajat 2. Kemudian penelitian kami lakukan selama 21 hari, di mana pemberian nutrisi, air, lalu pemberian obat, pemberian perlakuan intervensi yang kami lakukan itu 2 kali per hari selama 21 hari. Kemudian pada setiap 1 minggu, pada hari 7, hari 14, dan hari 21, luka kami pisahkan dari jaringan luka yang sehat pada tikus untuk kemudian dibuatkan gambar preparat mikroskopis. Ini diukurnya secara makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopis bersamaan dengan 2 hari sekali itu diukur dari 6 aksis yang itu nanti kami rata-ratakan hasilnya untuk dapat satu hasil pasti pada seekor tikus, masing-masing tikus, dan kemudian pada gambaran mikroskopisnya ketebalan epidermis kami ukur dengan menggunakan 3 titik sejauh 3 garis tepi tengah, dan tepi lainnya. Dari situ kami lakukan analisisnya secara deskriptif untuk membandingkan rata-rata hasil pengamatan di antara kelompok. Itu kami rata-ratakan per harinya. Kemudian rata-rata hasilnya tiap kelompok itu kami bandingkan secara persentase dengan kelompok 1 atau sebagai kelompok kontrol positif. Nah, hasil yang telah kami dapatkan kami sajikan dalam bentuk pembagian makroskopis dan mikroskopis. Nah, pada pertama makroskopis yang kami perhatikan adalah warna luka. Seperti yang terlihat dalam grafik ini, kami pisahkan secara warnanya merah kecoklatan, coklat, dan coklat kehitaman. Yang dapat dilihat ini semua kelompok hampir seragam, namun pada K2 kelompok kontrol negatif itu ditemukan bahwa warna kemerahannya masih bertahan sampai di hari 26, hari ke-8. Hari ke-6. Dan di mana pada warna merah kecoklatannya sampai hari kesekian ini. Kemudian pada kelompok lain itu warna sudah pada hari ke-4 sampai ke-8 sudah menunjukkan perubahan warna yang lebih baik. Di mana warna merah pada luka ini menunjukkan adanya inflamasi yang sedang bekerja, yaitu salah satunya adalah disebut rubor yang karena akumulasi eritrosit untuk membakukan darah. Nah, waktunya ini dapat membedakan, kita dapat menilai seberapa lama fase inflamasi itu terjadi pada berbagai perlakuan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan warna coklat itu merupakan berasal dari titik-titik repigmentasi pada fase inflamasi yang akhir, sedangkan rubor itu fase-fase awal. Kemudian pada parameter berikutnya yang kami gunakan adalah kelembapan luka, dan berikutnya adalah pertumbuhan keropeng. Kelembapan luka ini hampir sejalan dengan pertumbuhan keropeng, karena kelembapan luka dibagi 3 indikator: lembab, sedang, dan kering. Dan di mana pada kelompok 1
luka masih tampak lembab hingga hari ke-4 dan mengering pada hari dan mulai mengering sedang pada hari ke-6 dan kering sepenuhnya pada hari ke-10. Yang pada kelompok pemberian K3, 4, 5 mulai mengeringnya lebih cepat pada hari ke-4 sudah mulai mengering dan kering sepenuhnya pada hari ke-10. Pada kelompok 2, kelompok kontrol negatif, kelembapan sudah mulai turun pada hari ke-4, namun ditemukan luka lembab kembali pada hari ke-6 dan luka kering sepenuhnya pada hari ke-10, di mana kelembapan luka ini akan mempengaruhi pertumbuhan aktivitas sel jaringan ikat fibroblast yang di mana jaringan itu akan menumbuhkan kolagen pada fase kedua luka, yaitu fase proliferasi yang diketahui dimulai pada hari ke-3 sampai 4 luka. Nah, kelompok luka ini mempengaruhi pertumbuhan luka di mana, yaitu pada di dalam menjaga kadar oksigen, dan kita bisa melihat di mana luka itu membutuhkan maaf ini koneksinya suara saya lancar ya? Cek, halo. Ya, suaranya putus-putus, Dek. Kamu, Dek. Putus. Oh, iya ya. Wifi-nya kok turun ya? Tes ini suara saya delay nggak ya? Tes, cek. Nggak delay, Bisa, cuman Pak. agak kresek-kresek aja sih. Nggak apa-apa, dilanjut aja, Dek. Aduh. Masih Lanjut aja terdengar jelas ya, Maaf Dokter Ratna ya? Iya, masih. Yuk, lanjut aja, Mas. Ya. Aduh. Oke. Semoga bisa dimengerti. Kelembapan ini kita dapat melihat apabila kelembapan ditemukan tinggi, berarti kadar oksigen yang dibutuhkan pada luka itu sedang dibutuhkan banyak, dan itu terjadi pada fase inflamasi, di mana aktivitas tinggi sel-sel inflamasi seperti neutrofil, limfosit, makrofag itu membutuhkan oksigen sangat banyak, dan pada fase ini karena membutuhkan oksigen, aktivitasnya sangat banyak dan membutuhkan oksigen sangat banyak, menyebabkan timbulnya radikal-radikal bebas ROS, reaktif oksigen spesies, yang zat yang tidak stabil tadi, yang dapat menarik ion hidrogen lain, ion senyawa lain, sehingga dapat bila diteruskan dapat menyebabkan kerusakan berantai pada tingkat sel, dan apabila tidak ditangani dapat memperlambat fase berikutnya, yaitu fase proliferasi, di mana revitalisasi itu terjadi. Nah, buah plum yang kami gunakan ini diketahui menyediakan karoten dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mengatasi masalah tersebut, di mana yang memberi ion hidrogen, menyediakan ion hidrogen untuk mencegah stres oksidatif yang lebih lanjut, sehingga kerusakan sel tidak terjadi. Sama ini seragam berhubungan juga dengan kelembapan, yaitu pertumbuhan kropeng, di mana kropeng itu adalah hasil pembentukan sel epitel baru yang terbentuk dari tepi luka paling jauh dan pendekat dengan kulit sehat hingga ke tengah-tengah luka, titik tengah luka, untuk memisahkan jaringan yang telah mati dengan jaringan yang sehat, di mana itu bisa kita nilai sebagai indikator bahwa pertumbuhan sel atau revitalisasi sedang berjalan. Itu lamanya bisa pada 5-9 hari. Nah, di sini ditemukan kalau bahwa pada hari ke-8 pertumbuhan kropeng sudah mulai muncul pada semua kelompok, kecuali pada kelompok 2 lebih lambat, yaitu hari ke-8 itu dia masih belum ada kropeng. Nah, tadi jelas tentang pertumbuhan sel epitel, di mana pertumbuhan sel epitel ini dapat dipicu dengan adanya adanya tambahan vitamin C, yaitu asam ascorbat, di mana
pada buah plum yang kami gunakan itu diketahui mengandung asam ascorbat tersebut yang dapat memicu pertumbuhan kolagen dengan cara dia mengaktifkan vitamin C akan mengaktifkan enzim profil hidroksilase yang pada fase berikutnya akan dibutuhkan untuk sintesis kolagen, di mana kolagen tersebut pada proses penyembuhan luka ini dibutuhkan dalam pembentukan stratum jaringan granulasi atau stratum granulosum, di mana pertumbuhan jaringan granulasi itu yang pada pengamatan ini akan menentukan ketebalan epidermis yang kami amati. Ya, waktunya 5 menit lagi, yuk. Ya, kemudian diameter luka, di mana dapat kita lihat yang diameter luka paling kecil, di mana paling besar adalah kelompok 5. Lalu ini perbandingan dengan kelompok kontrol positif, di mana seluruh kelompok baru memiliki persentase yang lebih kecil atau lebih baik itu pada hari ke-16. Dan pada rata-rata keseluruhannya, K5 memiliki 6,54% lebih baik atau diameter yang lebih kecil daripada kelompok kontrol positif. Nah, kemudian pada mikroskopis, nah ini contoh gambarnya dari gambar histologinya. Ini kami lakukan sama juga perbandingan antar kelompok perlakuan dan kelompok 2, 3, 4, 5 dibandingkan dengan kontrol positif. Di sini dapat kita lihat aktivitas keratinosidnya. Di sini kelompok 2 hari ke-7 memiliki tebal lebih tipis daripada hari ke-21 pada kelompok 5. Nah, dari sini dapat kita lihat ini rata-rata ketebalan epidermisnya pada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 itu dapat kita lihat pada kelompok 4 itu memiliki pada kelompok 5 maksud saya itu paling cepat paling selalu 2 kali lebih baik dalam memicu pertumbuhan ketebalan epidermisnya. Nah, pada perbandingannya dengan kelompok kontrol positif ditemukan semuanya lebih baik kecuali pada kelompok 2 pada hari ke-7 di mana 32% lebih kecil daripada kelompok 1, dan di mana rata-ratanya paling baik dari keseluruhan adalah kelompok 5. Kemudian dari tadi yang saya sudah paparkan, poin penting yang dapat diperhatikan adalah senyawa karoten dan fenolik itu mengandung antioksidan yang dapat menyeimbangkan ROS pada yang terutama muncul pada fase inflamasi lonjakan ROS yang dimana itu akan sebelum revitalisasi sehingga tidak menghambat revitalisasi berikutnya. Lalu ada asam ascorbat atau vitamin C yang dapat memicu sintesis kolagen yang dapat menentukan ketebalan epidermis tersebut. Nah, di mana diketahui aktivitas antioksidan akan berhubungan secara linear, berhubungan lurus dengan kadar fenolik yang ada dalam perlakuan. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari pengujian yang sudah dilakukan adalah rata-rata ukuran diameter luka paling kecil dicapai kelompok 5. Lalu kelompok 5 juga 6,54% lebih baik daripada K1 pada pengecilan diameternya. Kemudian revitalisasi paling cepat terjadi pada K5 pada hari ke-7 40,89 mikrometer dan hari ke-14 42,15 mikrometer. Kemudian pada tebal epidermisnya lebih baik 67,60% pada K5 dibanding kelompok kontrol positif. Maaf. Nah, ini saran yang kami berikan untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat memicu untuk penelitian dan pemanfaatan bahan herbal khususnya buah plum untuk penanganan. Terima kasih, sekian dari saya.
Semoga cukup jelas dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Ati sebagai dosen pembimbing. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iyo. Baik, untuk selanjutnya berarti kita langsung ke acara diskusi, nggih, sesi diskusi. Silakan dari teman-teman yang mungkin ingin Ya. mengajukan pertanyaan bisa langsung unmute aja. Kemudian mic-nya ya. silakan sebutkan nama. Atau mungkin angkat tangan dulu ya, jadi nanti bisa saya pilih. Coba, ya siapa yang mau tanya dulu pertama? Baik dok, mungkin saya dok. Bisa hidupin. Ya, Reza ya. Ini kami oponen bertiga pakai satu mic doang dok. Oh ya. Cuma ada satu. Jadi kami ngumpul di satu lokasi. Oke. Suaranya menggema tapi Dek. Ya. Nggak ada suaranya ya. Sekarang masih menggema dok? Lumayan daripada yang tadi. Baik, Mas. Sudah lebih jelas. Ini pertanyaan dari saya, mungkin tadi dari pengujian Mas Yo itu kan metode yang dipilih itu kan metode deskriptif ya Mas ya untuk analisisnya itu. Nah itu tuh kenapa metode deskriptif yang dipilih? Ya. Ada lagi? Ya. Oke, mungkin selanjutnya. Reza masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Iya dokter, ini saya dari Reza dokter, ingin bertanya juga dokter. Oh ya, ini siapa nih? Yang tadi siapa? Ini tadi kan diketahui bahwa tanaman herbal yang memiliki Halo? Halo? Ya, suaranya putus, Dek. Ya, suaranya putus ya. Suaranya? Kok nggak masuk? Baik, saya izin ulangi ya dokter ya. Ya. Jadi dari sekian banyak tanaman itu, dari tumbuhan itu kan banyak yang mengandung antioksidan itu, tidak hanya buah plum. Tapi mengapa saudara Yo ini memilih buah plum sebagai bahan penelitiannya? Oke. Sekiranya begitu dokter, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya pertanyaan, silakan dari oponen. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Saya bangun. Saya ingin bertanya ke Mas Iyo. Ya. Apakah vitamin C juga memiliki hubungan linear dengan kesembuhan luka, Mas Yo? Sekian pertanyaan saya. Vitamin apa, Dek? Terima kasih, dok. Apakah vitamin C juga memiliki hubungan linear dengan kesembuhan luka? Oke. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Ini sudah terkumpul 3 pertanyaan, Iyo. Mungkin bisa langsung dijawab dulu ya, biar nggak lupa. Tadi pertanyaan pertama, kenapa menggunakan metode deskriptif? Silakan dijawab dulu, yuk. Nah, cek suaranya jelas ya, suaranya masuk nggak suaranya ya? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam penelitian ini, dalam penelitian ini kami memilih menggunakan metode deskriptif karena data yang dapat kami olah, data analisis itu menggunakan metode deskriptif, itu dengan melihat rata-rata dan membandingkan tren yang ditemukan pada seluruh data yang kami ambil, di mana sebelumnya kami ingin melakukan analisis datanya itu menggunakan uji statistik parametrik seperti ANOVA. Itu kami ternyata tidak dapat kami lakukan karena
datanya ditemukan walaupun datanya tersebar secara normal, uji normalitasnya dapat, namun tidak lulus uji homogenitasnya, sehingga tidak dapat kami olah. Telah kami transpose ke non parametrik, ternyata homogenitasnya juga sudah masih tidak dapat diolah, tidak dapat digunakan, sehingga kami rasa metode yang masih dapat dilakukan untuk menunjukkan data yang tepat dan representatif itu menggunakan deskriptif, di mana masih dapat melihat tren dengan perbandingan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol positif. Saya kira itu, mungkin saya rasa cukup untuk pertanyaan itu ya. Oke, gimana Reza? Kemudian tadi saya tanya. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, yuk silakan langsung aja dijawab. Kenapa kok memilih buah plum sebagai bahan uji? Oh iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami memilih buah plum? Sebenarnya potensi tanaman obat yang dapat digunakan obat herbal itu sangat banyak, varietasnya sangat tinggi. Namun kami temukan bahwa penelitian tentang potensi pengembangan tanaman plum, ini secara umum tanaman plum ya, di Indonesia sendiri itu masih belum sebanyak jurnal-jurnal di luar negeri. Padahal di mana plum itu termasuk buah yang mudah dijangkau oleh masyarakat di sini. Kemudian ini yang tidak saya cantumkan di skripsi saya, itu tanamannya hidup di iklim yang cocok di Indonesia, iklim sedang. Kemudian di mana tadi kan prevalensi luka bakar itu ternyata ditemukan yang menyebabkan kematian itu paling banyak di negara yang berpendapatan sedang dan rendah, dan Asia Tenggara juga termasuk memiliki kasus luka bakar yang menyebabkan mortalitas sangat tinggi, dan di mana kelemahan dari bioplasenton, penggunaan bioplasenton itu adalah harga yang tinggi pada kasus luka bakar yang luas, sehingga kami harapkan potensi buah plum ini dapat bermanfaat, ditemukan kebermanfaatannya bagi ilmu pengetahuan dan bagi tenaga medis, dunia medis Indonesia, untuk dapat dimanfaatkan dan efektif dan efisien secara harga dan secara output hasil kesembuhannya. Kami harapkan buah plum dapat dapat sesuai dengan potensi yang ada, dan itu kandungan yang tadi ada 3 kandungan penting dapat berpengaruh pada penyembuhan luka itu tadi. Seperti itu saya rasa. Ya, terus pertanyaan terakhir tadi dari Bangun ya, apakah korelasinya antara vitamin C dengan kesembuhan luka? Vitamin C. Mm-mm. Vitamin C, jadi vitamin C atau asam askorbat yang ditemukan pada tanaman ini itu dia diketahui dapat memicu sintesis kolagen, di mana sintesis kolagen tersebut akan memicu pertumbuhan jaringan granulasi pada epidermis atau stratum granulosum, yang nantinya akan mempengaruhi tebal epidermis. Di mana tebal epidermis itu sendiri menurut kriteria orang Jepang
ada kriteria penyebab luka bakar. Salah satunya adalah ketebalan epidermis. Nah, dan di mana penelitian yang kami lakukan pun ada kadar plum yang digunakan semakin tinggi, hubungannya berbanding lurus dengan hasil ketebalan epidermis yang kami dapatkan. Seperti itu. Jadi, saya rasa cukup terkait vitamin C. Oke. Nah, dari ketiga penanya, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan kembali agar memperjelas? Cukup. Cukup, sudah puas nih jawabannya? Sudah dok. Yakin ya? Ya oke. Nah baik, berarti karena sudah ada 3 penanya, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dengan Dr. Ratna selaku dosen penguji. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Mas Tio ya, Mas Tio sudah maju. Ya, Nasnya juga dong. Iya. Maaf nanti kalau ada duduk ini lagi ada ada perbaikan. Iya. Ini yang pertama saya belum ini ya untuk penulisan nanti direvisi nanti dengan Dr. Ranti untuk penulisannya karena saya belum baca teksnya secara keseluruhan. Cuman tadi sekilas buka itu halaman pertamanya Mas kok kosong gitu ya. Tak pikir ini ya itu seperti itu nggak apa-apa direvisi. Jadi sebelum dicetak ini direvisi. Kemudian ini buah plumnya yang plum yang warna apa ya? Kayaknya ada yang merah, ada yang gelap itu ya. Ini yang dipakainya yang warna apa? Kemudian tolong ini rumusan masalahnya tolong dilihatin Ibu. Yang rumusan masalah slide-nya. Buah plum yang digunakan, maaf suaranya. Iya, langsung aja gimana? Buah plum. Cek, halo suaranya masuk nggak ya? Ya, cek. Masuk, Dek, masuk. Masuk. Maaf, tadi buah plum yang gimana dok? Buah plum yang warnanya apa? Setahu saya buah plum itu ada yang merah, ada yang ini ya lebih gelap kulitnya ya, atau sama? Saya salah buah plum yang digunakan. Yang digunakan yang Anda ya? Yang gelap dok, yang sudah matang dok. Yang warna gelap kan iya. Ada yang ini yang warnanya gelap ya. Iya. Sudah matang seperti apa itu masuk nanti di bab 3 ya, kriteria dari bahan yang Anda uji itu seperti apa, apakah yang muda atau jenisnya mungkin ada yang merah, ada yang coklat itu ya, yang gelap itu ya, atau yang matang gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya Mas, lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Ya, apakah pemberian gel ekstrak ini dapat meningkatkan perkembangan revitalisasi? Kemudian hipotesisnya? Bentar, atasnya tadi. Efektif proses revitalisasi ya. Sudah cocok dari hasilnya? Mempercepat efektif untuk proses revitalisasi lukanya? Penyembuhan luka bakar? Sudah cocok belum? Yang di kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan Anda? Kesimpulan, coba kesimpulan, dilihat kesimpulan. Gimana?
Kesimpulannya, tolong dilihat. Kesimpulan. Slide kesimpulan. Oh, jadi ya dalam sesuai Jadi ada merah antara rumusan masalah, kemudian hipotesisnya, kemudian kesimpulan. Coba kesimpulannya. Jadi kesimpulan, suara ibu kan ya, tadi banyak orang. Dan sekarang nggak ada ya. Jadi kesimpulannya itu yang apa namanya, pasti ada angka-angka dan sebagainya, itu sebenarnya tidak perlu di kesimpulan seperti itu. Kalau itu kan di hasil ya tadi ya. Di hasil, di pembahasan boleh tapi nggak banyak. Jadi untuk kesimpulan langsung aja, tadi ada kesinambungan antara rumusan masalah, yaitu masalah yang ada angka, kemudian hipotesis tadi disesuaikan ya tadi, kata-katanya tadi ya, tadi kurang sedikit ya, antara rumusan masalah kemudian hipotesis, kemudian kesimpulannya tidak usah pakai angka-angka itu, langsung bagaimana tadi efektivitasnya, bagaimana, karena Anda meninjau efektivitasnya ya. Kalau yang ini nanti disingkat di pembahasan di hasil ya, di hasil. Kalau ini seperti ini di hasil sudah cukup. Ya gitu. Kemudian ini enggak diuji analisis apa gitu ya Mas ya? Deskriptif, kemudian di analisis apa? Itu belum ya? Data-datanya. metode Selain tadi deskriptif tadi juga menarik. Tadi ada data-data deskriptif. Itu sebetulnya bisa diuji juga ya. Jadi di poin-poin tadi ada penyembuhan lukanya dan sebagainya tadi, kemudian dibandingkan, kan ada 6 kelompok juga ya, 6 kelompok, nah itu bisa dibandingkan, nanti tergantung dia penyebaran datanya itu homogen atau tidak ya. Oke, kemudian tadi apa ya, dosisnya bagaimana Mas? Pertimbangan untuk menentukan dosisnya itu berdasarkan apa mungkin? Nah, jadi penentuan dosis berarti adalah secara obat topikal ya. Iya. Kalau yang kami gunakan, kami oleskan pada luka kira-kira setebal 1 mm gitu sih dong. Maksudnya tidak tebal sampai bukan dosis dari sediaannya aja. Jadi tadi kan Anda membuat apa, gel dari ekstrak buah plum ya. Kemudian ada apa persentase tadi, dasarnya apa ya Mas ya? Persentase atau dosis yang diberikan ada 80%, ada 20% atau apa tadi? Mungkin ada dasarnya apa gitu? Enggak, aja gini aja. Jadi untuk yang ekstrak buah plum misalnya, itu kan ada pertimbangan, misalnya mengekstrak berapa, 1 kilo atau berapa yang kemarin dilaksanakan, diekstrak, kemudian dibuat sediaan gel. Nah, ternyata nanti kan bisa membuat berapa kadar dari buah plum tadi. Kita di sini memang belum untuk membuat atau menilai senyawa aktifnya dari buah plumnya ya, kalau saya ini. Kemudian dari itu nanti dipertimbangkan ada berapa persentase atau dosis yang diberikan. Itu nanti bisa dilihat dari penelitian serupa Mas. Penelitian serupa, jadi nanti lihat di PubMed atau di Medical Journal atau silakan di mana, dicari kenapa kok pemilihan dosisnya seperti itu. Jadi ada kriteria, misalnya tadi kan dikasih juga kontrol yang dikasih apa, betadin ya tadi ya, betadin atau salep apa tadi? Bukan betadin ya, salep untuk apa, kombusionya. Nah itu nanti kira-kira ya, misalnya yang mendekati itu pada konsentrasi berapa, dosis berapa, efektivitasnya mendekati atau kurang dikit, atau misalnya ya dengan penyembuhan luka yang setelah diberikan tadi dioles salep yang obat yang konvensional misalnya seperti itu. Itu penting untuk perhitungannya. Gitu. Ya gitu ya, nanti bisa ditambah di pembahasan misalnya itu.
Jadi nanti Oh ya, pembahasannya, baik Dok, terima kasih. pembahasannya itu. Kemudian Anda karena ini kan apa ya, gel dari buah plum tadi ada pertanyaan tadi kenapa buah plum? Nah tadi sudah Anda jawab dasarnya ini nanti saya belum bahas sampai pembahasannya yang buku yang di tulisan Anda di KTI-nya itu bisa dibahas di sana di pembahasannya. Oh gini. Oke. Kemudian tadi mungkin teman Anda bertanya mungkin tertarik bagaimana kalau dari buah asli yang di Indonesia. Kalau buah plum sendiri aslinya dari mana nih? Dari mana Mas? Saya dari luar hal ya. Dari mana kira-kira? Kalau yang saya baca malah dia awalnya bertumbuhnya dari negara Cina Dok. Dari Di Cina Indonesia ya? ini nggak ada negara khusus, nggak ada daerah khususnya, tapi banyak ditemukan di Jogja sendiri. Iya. Kebetulan ada rumah di tempat saudara saya ada. Jadi gini ya, jadi bisa untuk mungkin saran ya bagaimana untuk mengungkap potensi dari herbal asli Indonesia yang mungkin senyawa itu banyak nggak dimakan, dibuang atau apa, tapi mungkin perlu diteliti lagi. Atau kalau yang di buah plum yang Anda ya, itu mungkin efektivitasnya dengan itu apa namanya kesenyawa aktifnya. Jadi ada buah plum kemudian senyawa aktifnya nanti dipilih apa yang paling berefek ke kombusio, nanti bisa dimasukkan ke saran di penelitian Mas Tio gitu ya. Oh ya. Kayaknya itu ya. Untuk penulisan belum saya teliti, nanti monggo Mbak Ranti ya, Bu Dokter Ranti. Oke, selamat ya Mas ya. Ya kami kembalikan monggo Mbak Ranti. Ya, terima kasih Dokter Ratna atas masukannya. Jadi mungkin ini Dok, jadi pada awalnya ini kan memang penelitian yang saya ajukan ke hibah LP3M Dok. Nah, di sini saya melihat karena ada beberapa jurnal yang memang banyak nih penelitian tentang buah plum untuk skin healthy. Jadi ternyata di buah plum itu ada beberapa senyawa kayak fenolik dan lain-lain yang dia memiliki efek hidrasi pada kulit, kemudian membantu regenerasi sel-sel yang ada di kulit seperti fibroblast, kayak kolagen dan lain-lain. Nah, sehingga saya memang tertarik Dok, karena banyak sekali produk-produk yang sudah beredar yang memang berisi dari buah plum sendiri seperti itu. Nah, kemudian tapi memang belum ada, sehingga di penelitian ini memang keterbaruannya adalah senyawa buah plum yang dibuat dalam bentuk sediaan gel. Kalau yang per oral itu sudah banyak sekali Dok penelitiannya seperti itu. Nah, memang buah plum kan harganya juga nggak murah ya. Jadi mungkin banyak juga orang-orang yang belum memanfaatkan seperti itu. Nah, harapannya dengan dibuat sediaan gel, kemudian jika nanti memang berefek gitu kan, mungkin akan lebih bagus juga hasilnya seperti itu. Awal mula ketertarikannya seperti itu Dok. Jadi kenapa memilih buah plum? Iya. Nah, mungkin nanti nanti bisa ditambahkan tadi sarannya dari Dokter Ratna, mungkin asal muasal dari buah plumnya, kemudian lebih dideskripsikan lagi di metode mungkin buah plumnya itu yang seperti apa karakteristiknya yang kemarin digunakan, kemudian cara mendapatkannya seperti apa gitu ya, sehingga nanti bisa lebih jelas lagi gitu. Kemudian nah mungkin bisa ditambahkan juga kenapa kok kita pakai daging buahnya, kenapa nggak kulitnya gitu. Itu ada jurnalnya, karena ternyata kandungan dari zat aktif itu lebih banyak di daging buah daripada di kulit atau di serat bijinya itu, seperti itu. Ya nanti mungkin bisa ditambahkan lagi gitu. Kemudian, nah tadi Dokter Ratna juga kan menanyakan ya untuk konsentrasi yang kita gunakan nih di penelitian ini. Kan kita pakai sediaan gel dari ekstrak buah plum yang konsentrasinya 20, 40, dan 80.
Nah, terus tadi yang ditanyakan adalah dosis penggunaannya. Tahu nggak Dek bedanya dosis dan konsentrasi obat Dek? Coba bisa dijelaskan nggak? Silakan ya, Perbedaan konsentrasi. Konsentrasi obat dengan dosis obat. Jadi kalau pada penggunaan topikal pada penggunaan obat topikal ini itu konsentrasi, di mana konsentrasi adalah seberapa banyak larutan yang diencerkan untuk yang diperlukan dalam campuran bahannya itu. Sedangkan kalau pada dosis itu adalah seberapa banyak jumlah seluruh obat itu yang dibutuhkan dalam satu kali penggunaan. Kira-kira seperti itu, Dok. Ya, jadi mungkin bahasa mudahnya kalau konsentrasi obat adalah kandungan senyawa aktif yang ada pada obat tersebut. Jadi misalnya kalau gel itu kan ada ekstraknya, kemudian ada zat-zat lain pembawanya, seperti itu. Nah, konsentrasi ekstraknya sendiri itu adalah 20%, 40% dari dan 80% dari total keseluruhan senyawa yang kemudian dibuat gel tersebut gitu ya. Nah, kalau dosis adalah yang diberikan gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah ditanyakan Dr. Ratna, dosisnya berapa yang diberikan. Nah, kalau untuk topikal memang kemarin kita menyamakannya adalah dengan menggunakan spuit ya. Dengan menggunakan spuit di mana kita mengambil 1 cc gel untuk setiap luka. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Penggunaan tiap luka. Ya, kemudian baru kita oleskan gitu nggih. Ya. Kemudian tadi nanti mungkin untuk penulisannya kita nanti perbaiki lagi ya Dek, terutama tadi untuk kesimpulan seperti yang sudah disampaikan Dr. Ratna. Jadi kalau kesimpulan itu berarti menjawab dari perumusan masalah saja. Jadi yang langsung gitu ya Dok ya. Jadi karena tadi perumusan masalahnya kan di kamu adalah apakah ekstrak gel buah plum ya, sediaan gel ekstrak buah plum itu bisa meningkatkan revitalisasi pada penyembuhan luka bakar. Berarti kesimpulannya adalah sediaan gel ekstrak buah plum bisa meningkatkan revitalisasi pada penyembuhan luka bakar. Gitu ya, Dek. Nanti silakan direvisi. Oh, ya baik, Dok. Ya. Nah, kemudian mungkin saya juga ingin menambahkan tadi untuk terkait vitamin C ya, yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Iyo. Untuk kesembuhan luka memang vitamin C ini juga sudah banyak banget jurnal hasil penelitian yang mengungkap bahwa vitamin C ini memang sebagai salah satu zat atau senyawa yang dia sangat berperan dalam proses penyembuhan pada saat proses inflamasi gitu ya. Nah, proses inflamasinya sendiri kalau di luka derajat 2 itu kan sampai ke bagian dermis yang bagian atas ya. Jadi kok kita juga membatasi nih luka bakar yang derajat 2, kan luka bakar ada grade-grade-nya ya, dari grade 1 sampai grade 4. Nah, di penelitian kita ini juga kita batasi di grade 2 karena apa? Karena memang yang visible dilakukan pada hewan uji seperti itu adalah yang grade 2. Kemudian karena ini luka bakarnya adalah grade 2, berarti yang bisa kita amati yaitu adalah proses revitalisasinya, karena dia banyak sekali pengaruh dari proses perkembangan ya yang ada di bagian epidermis itu seperti keratin, fibroblast, kolagen dan lain-lain, sehingga itu yang sangat berperan pada proses penyembuhan di luka bakar grade 2. Yang ada pada epidermis ya. Ya, itu. Ya. Ya, mungkin nanti untuk lebih detailnya saya juga belum baca detail lagi. Ini kayaknya masih ada beberapa yang tipe-tipe juga.
Nanti silakan diperbaiki lagi ya Dek ya. Nanti setelah itu baru kalau sudah fix mungkin bisa sampaikan, dikonsulkan lagi ke Dokter Ratna sekali lagi mungkin gitu ya Dok ya, hasil revisinya dari hasil sidang KTI ini, kemudian baru nanti jilid dan disahkan gitu nggih. Iya ya. Iya Mas, ya. Ya, baik Dok. Ya. Ya. Baik, Dokter Ratna masih ada tambahan lagi Dokter? Sudah, ini aja Mas, nanti ini kan reviewnya ya nanti gak banyak sebetulnya ya, segera aja diselesaikan. Jadi dikasih batas waktu berapa Mbak Ranti kira-kira supaya ini segera selesai KTI-nya. Iya. Jadi saya menilainya nunggu Mas Intan loh, Mas Tio ya. Mas Tio kapan revisinya ke saya sudah dikonsulkan Mbak Pura Dokter Ranti ya? Ya. Ya, itu baru nilainya bisa saya serahkan baru ke keluar. media. Jadi 2 minggu selesai? Apa 1 minggu? 1 minggu aja Dokter. 1 minggu aja, 1 minggu. Iya. Atau 3 hari juga boleh. Iya. Maksimal 1 minggu. Iya, nanti biar lama-lama tuh lupa loh, nanti malah nggak dikerjakan ya. Iya. Maksimal. Jadi kalau Dok saya besok sudah selesai, oke. Iya. Jadi biar udah lebih ayam lagi gitu ya Dok ya. Iya. Nah itu. Ya, berarti saya tunggu maksimal 1 minggu ya Dek, karena ini revisinya juga sedikit gitu. Kalau atau mungkin nanti setelah ini saya cek lagi nanti mana-mana aja yang perlu direvisi, nanti saya kasih ini terus saya kirimkan ke kamu. Nanti 3 hari kamu kirim ke saya udah betul atau belum. Kalau dari saya udah, terus baru ke Dokter Ratna lagi gitu aja. Ya, jadi biar nanti ke Dokter Ratna nggak bolak-balik gitu ya. Iya. Oke. Baik, alhamdulillah saya ucapkan selamat ya Iyo. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, kita foto dulu ya, diliatin slide yang depan deh. Buat dokumentasi ya Dokter. Iya. Iya, gelap ya sudah. Ini foto saya nutupi Dokter Ratna ini, gimana caranya biar nggak nutupin ya? Gimana? Saya enggak kok, di tempat saya enggak. Nanti saya yang screenshot aja. Enggak. Ya. Ya minta tolong Dok. Diubah dulu deh ininya. Slide-nya diubah di itu. Iya, lupa. Dimatikan mirrornya dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh. Ya, teman-temannya juga. Screen share aja deh dulu, screen share. Kemudian yang PPT-nya jangan dihilangkan dulu deh, PPT-nya. Halo Iyo. PPT-nya di-share lagi PPT-nya, kemudian ditampilkan yang di halaman pertama itu, yang halaman judul. Iya. Oh, ini Reza dan kawan-kawan ya, ini satu kumpulan di kos apa gimana nih? Itu harus jaga jarak loh ya, pakai masker loh ya. Sama aja ya mau lewat. Iqbal belum muncul nih Iqbal. Sama Nurul nih belum muncul juga. Udah ya. Ya, oke ya. Ya. Kita lihat ke kamera masing-masing ya. 1, senyum. Ya, yo yang sumringah yo. 1, 2, 3. Gelap lagi, bentar Dok. Saya nyalain center Dok, udah terang. Oh ya, diulang ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah. Baik, Dokter Ratna, Iyo, teman semua. Alhamdulillah untuk sidang hasil KTI Iyo sudah berjalan dengan lancar. Kita tutup nggih acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat ya Mas ya. Yes, ya. Yes. 1 minggu dari besok ya dok ya. Iya. Yes. Ya, awan. Iya. Udah ya, saya live ya. Makasih ya Dokter Ranti. Oh ya, dok. Yes. Baik, saya tunggu fotonya dok. Ditunggu fotonya. Ya, sudah saya kirim ke WA. Coba dicek. Oh sudah. Oh ya. Udah masuk ya? Oke. Baik, terima kasih. Oke, makasih ya semua ya. Assalamualaikum. Baik.